Masih di News Siang, pemirsa, dampak COVID-19 terjadi di semua sektor. Ribuan warga mendaftarkan gugatan perceraian sejak Januari hingga Agustus 2020. Alasan perceraian didominasi perselisihan. Pengadilan Agama Bandung mencatat 2.843 pasangan di Kota Bandung mengajukan gugatan perceraian sepanjang Januari hingga Agustus 2020. 13 faktor yang menjadi penyebab pasangan di Bandung, diantaranya pertengkaran, ekonomi, dan KDRT. Penumpukan permohonan perceraian terjadi saat karyawan bekerja dari rumah dan sebagian warga terkena dampak pengurangan pegawai. Pengadilan Negeri Agama Bandung sendiri sudah memberlakukan sistem online untuk mencegah penumpukan untuk mencegah persebaran COVID-19. Terkait angka perceraian yang terus meningkat, kita sudah bergabung dengan juru bicara Pengadilan Agama Kota Bandung, ada Bapak Muhammad Rusdi Tair, dan psikolog Lembaga Manajemen Universitas Indonesia, Niken Ardianti. Selamat siang Pak Rusdi dan Ibu Niken. Selamat siang dari Pengadilan Agama Bandung. Baik, saya ingin ke Pak Rusdi terlebih dahulu. Pak, apakah benar terjadi peningkatan kasus perceraian Pak selama pandemi ini Pak? Tidak terlalu juga, biasa saja. Cuman saja itu pada April, Mei itu menurun karena detik-detik itu, saat-saat itu kan itu tidak boleh orang keluar dari rumah, tidak boleh orang berkumpul. Nah, April, Mei 2020 itu memang ada penurunan. April hanya perkara 97 perkara. Mei 183 perkara. Di saat tahun 2019, itu tadi 2020 ya. Di saat 2019, itu April 488 perkara, April. Mei-nya itu 359 perkara. Jadi, terhentinya ketika April Mei 2020 saat itu dilarang orang keluar sehingga Pengadilan Agama ada namanya pembatasan karena adanya COVID ya. Ada juga saat itu ada puasa, ada juga hari raya Idul Fitri. Baik. Sebetulnya itu yang menjadi masalah karena COVID-nya itu tadi, bukan karena COVID ini meningkat perkaranya. Nah, sekarang Juni dan Juli Agustus itu meningkat gara-gara pada saat April Mei itu ditekan. Nah, jadi biasa aja, hanya karena dikait-kaitkan dengan itu maka dikatakan belum melonjak. Kan melonjaknya karena di saat April Mei dibatasi. Sekarang ini Juni Juli itu sudah menjadi 800-an ya. Juli 774 perkara. Dari Januari ke Agustus 2019 ya, perkara di itu 4.544. Januari Agustus 2020 4.510. Jadi selisih sedikit, bahkan turun sebetulnya. Kalau dibandingkan antara tahun 2019 ke 2020. Mengapa melonjak katanya? Karena ketika detik-detik dilarang keluar, maka setelah dibuka keluar itu meningkat, kelihatannya meningkat begitu. Baik. Oke. Sebelum saya tanyakan kepada psikolog Ibu Niken, Pak Rusdi, ini apa sih rata-rata alasan dari suami istri ini bercerai? Jadi mereka itu sebetulnya hanya kedewasaan di dalam membangun rumah tangga, bertengkarnya itu. Kalau itu dibangun kembali, ya, jadi bukan sebetulnya faktor ekonomi, Ansi. Di belakang faktor ekonomi, kesiapan berumah tangga yang kurang siap, itu yang kira-kira itu. Faktor ekonomi sih tidak. Kalau itu kesiapannya bagus, ekonomi siapa sih artinya? Faktor ekonomi itu dia. Jadi generasi kita itu harusnya siap untuk berumah tangga, itu yang paling penting sekali. Baik. Saya akan tanyakan ke Ibu Niken. Ibu, ini apa sebenarnya faktor utama yang mendasari perceraian ini marak di tengah pandemi, Bu? Apakah betul hanya semata-mata karena ekonomi atau ada faktor yang lain, Bu Niken?
Ya, terima kasih. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi satu hal di sini kalau kita melihat sepertinya tren itu meningkat seperti yang tadi disampaikan adalah bahwa dari 2015 terus 2019 dan di dalam data pun teridentifikasi memang trennya itu memiliki kecenderungan naik. Satu hal di sini memang pandemi COVID ini memasuki bulan ke-6. Artinya disinilah perubahan perilaku sudah bisa diobservasi, sudah bisa dilihat bahwa keterbatasan secara fisik sehingga kita tidak bisa berinteraksi secara optimal, iya. Tetapi dalam kasus tadi disampaikan Pak Rusidi bahwa peningkatan di KUA untuk permohonan untuk perceraian. Tapi satu hal di sini ternyata informasi ini linier bahwa peningkatan jumlah perceraian terjadi tren peningkatan tidak hanya di KUA sendiri, tetapi juga di komunitas yang terkait dengan korporasi. Artinya di sini berarti ada stimulusnya, yaitu stimulusnya apa? Ya, trigger oleh kasus adanya work from home ya, atau memang pengurangan sebagian dari penghasilan itu menjadi trigger. Tetapi saya setuju tadi disampaikan Bapak bahwa di dalam membangun rumah tangga kita tidak bisa hanya dipicu oleh satu hal, aspek finansial, aspek ekonomi menurun terus akhirnya shutdown. Rumah tangga ini harus berhenti, tidak seperti itu tentunya. Tetapi bahwa pandemi COVID-19 menjadi trigger, iya. Tetapi itu harus dicek secara lebih teliti karena kita kan hanya melihat tren seperti itu. Baik, kemudian kewaspadaan apa yang memang harus dilakukan pasangan suami istri ini di tengah pandemi jika memang rentan sekali dalam perceraian? Oke. Dalam satu hal sebelum menjawab pertanyaan ini saya akan membawa flashback bahwa tujuan dari pernikahan itu kan kita sepakat bahwa suami dan istri memiliki tujuan bersama atau end of purpose. Tujuan akhirnya apa? Nah, tujuan akhir ini yang sebetulnya di dalam forum teman-teman bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di kantor KUA memfasilitasi namanya proses diskusi untuk melakukan rekonsiliasi. Artinya di sini sebelum mengajukan perceraian sebetulnya pasangan suami istri ini kembali lagi didudukkan end of purpose-nya apa dalam pada saat membina hubungan rumah tangga seperti itu. Itu menjadi kata kunci seperti itu. Baik, semoga memang kedewasaan berumah tangga yang tadi juga dikatakan oleh Pak Rusdi ditingkatkan di tengah pandemi ini. Terima kasih Ibu Niken dan juga Pak Rusdi sudah bergabung bersama kami di Ayu Siang. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda Ayu Siang akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Son of Kwajo. You will now take the oath of the warrior. Loyal.